Proxy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Kembali lagi ya teman-teman di pertemuan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, di mata kuliah pendidikan Al-Quran. Pertemuan keberapa ini ya teman-teman? 9 ya kalau nggak salah. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, 10, Pak. alhamdulillah. 10 apa 9 ini? 9. 9. Lupa, Pak. Alhamdulillah teman-teman sudah bisa meluangkan waktu untuk join ya. Sebelum masuk ke mata kuliah pada pagi hari ini, saya absen dulu teman-teman. Yang pertama ada Mas Bayu Sofyan, hadir Mas Bayu. Hadir, Pak. Ada Mas Ferry. Hadir. Alhamdulillah. Ada Mas Muhammad Tajemudin. Mas Muhammad Tajemudin hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Muhammad Rizky Hadir, Pak. dan Mbak Zulaiha Isnan. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Langsung saja ke materi ya. Untuk materi pada pagi hari ini terkait dengan Quran Surah Ali Imran ayat 134. Ntar saya share screen dulu. Yang kita bahas dalam Quran Surah Ali Imran ini ialah nilai-nilai dakwah dalam Surah Ali Imran ayat 134. Nah, ini ada ayat dan terjemahnya. Silahkan salah satu dari kalian dibacakan ayatnya. Mbak Zulaiha, bersedia membaca? Iya, Pak. Ya, silakan. Ayatnya juga ya, Pak? Ayatnya aja. Oh, ayatnya aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, itu ada ayatnya teman-teman. Artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi yaitu teman-teman orang-orang yang menafkahkan hartanya itu mau di waktu yang lapang maupun sempit, kemudian orang yang menahan amarahnya, kemudian mendapat memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, itu Allah senang dengan orang-orang yang berbuat seperti itu. Ya. Pembahasan yang pertama itu berinfak di waktu lapang dan waktu sempit. Berinfak di waktu lapang mengandung makna bahwa Allah itu memberi banyak rezeki kepada siapapun ya, termasuk umat Muslim, umat Kristiani dan lain sebagainya. Dan sehingga dia memiliki harta yang banyak, menunjukkan seseorang merasa berlebihan harta dan sengaja sehingga tidak merasa sulit dalam menafkahkan kehidupan keluarga. Jadi orang-orang yang banyak hartanya itu eh, jarang mengalami kesulitan dalam menafkahi kehidupan keluarganya dan mengeluarkan zakatnya kepada orang lain. Nah itu wajib ya teman-teman, siapapun eh, zakatnya itu kepada orang lain. Dan sedang di waktu sempit ini mengandung makna ketika seseorang itu diberi sedikit, maksudnya diberi ya, kekurangan dalam perekonomian, harta maupun dan lain sebagainya, ya Allah, kemudian sehingga dia itu merasa kekurangan gitu, merasa bahwa kok sini-sini doang, ya kismin lah kalau bahasa gaulnya. Kemudian merasa sulit atau sempit menafkahi keluarga. Jadi orang yang miskin ya pasti sudah sempit atau sulit dalam menafkahi keluarga. Dan serta sulit untuk mengeluarkan sedekah atau infaknya gitu. Jadi ya mau di waktu lapang maupun di waktu sempit itu kita dianjurkan untuk berinfak. Meskipun tapi ini ya teman-teman kita tuh harus mendahulukan kebutuhan kita dulu apa.
Ya jangan sampai kita itu berinfak malah membebani kita gitu. Maksudnya gitu, berinfak di waktu lapang dan itu sendiri. Dan pembahasan yang kedua itu menahan amarah. Orang yang marah itu ialah seseorang dalam keadaan emosi dan tidak dapat mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya. Orang yang dalam keadaan marah itu biasanya berperilaku mengarah kepada yang tidak baik. Jadi kalau misalnya kita lagi emosi, lagi marah, lagi tinggi-tingginya itu kan biasanya kita nggak sadar melakukan hal yang tidak baik biasanya. Karena perilakunya itu nggak bisa dikontrol oleh akal pikirannya, sehingga ia berbuat di luar akal kesadarannya. Kemudian orang yang marah itu selalu dikendaki oleh setan. Nah, makanya itu ya teman-teman, dia tuh nggak boleh emosi, nggak boleh tensian, temperamen, gitu. Terus menahan amarah. Karena orang yang menahan amarah ini biasanya dikendalikan oleh setan, sehingga kita bisa saja berbuat yang tidak-tidak, misalnya melukai orang ataupun eh, melakukan perbuatan yang tidak baik dan lain sebagainya. Kemudian memaafkan orang lain. Nah, ini pada surah Ali Imran tadi, surat ayat 134, di atas itu menggunakan kata turunnya al-afn, terambil dari kata afun yang biasa diterjemahkan dengan kata maaf. Jadi kata ini, maksudnya kata afun itu artinya itu menghapus. Seseorang yang memaafkan orang lain adalah menghapus bekas luka di dalam hatinya. Jadi kalau misalnya kita pernah di ya disakiti ataupun disakiti ya teman-teman, biasanya kita kan ada luka di hati gitu. Ya, makanya kita itu harus yang pertama itu adalah yang kita lakukan adalah menghapus bekas luka di dalam hatinya, kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Kemudian tahapan yang paling tinggi itu adalah safu, yang pada artinya ialah eh, tahapan yang lebih tinggi, asafu, halaman atau lembaran baru. Ya, jadi serta musafat yang berarti berjabat tangan. Asafu ini merupakan lembaran baru yang tidak ada sedikit pun goresan yang tertoreh dalam hatinya tatkala hubungan hablum minan nas dengan orang lain. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita tiga hal tadi, eh, kesimpulannya adalah menginfakkan harta di waktu lapang dan sempit, kemudian menahan amarah dan memaafkan orang lain. Yang paling sulit itu untuk dilaksanakan adalah yang ketiga, karena memaafkan orang lain itu mengandung makna membuat orang lain menjadi senang. Nah, biasanya kan sifat-sifat manusia itu nggak bisa senang melihat orang lain senang. Jadi makanya yang paling sulit untuk dilaksanakan yang ketiga tadi ya teman-teman, yaitu memaafkan orang lain. Nah, kemudian saya cukupkan di sini untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kemudian adapun tugas untuk teman-teman untuk pertemuan selanjutnya yaitu merangkum bab berikutnya terkait dengan makanan halal dan haram dan dipelajari materinya. Nanti akan sebelum saya lakukan perkuliahan ataupun materinya saya sampaikan, saya tanyakan terkait bab halal dan haram. Nah, sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Mas Muhammad Tajemudin mau bertanya mungkin? Enggak apa, baru pilok. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga cepat sembuh ya, Mas Tajemudin. Jangan lupa syafaatullah, jangan lupa minum obat, jaga imun, stay safe. Ya. Mas Bayu mungkin mau bertanya, Mas Bayu? Belum, Pak. Belum ya. Ya mungkin sekarang belum ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dibuka psikologinya. Nanti ruang diskusi dan materinya akan saya upload di psikologi ya teman-teman. Ya mungkin saya cukupkan saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Silahkan kita semua membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma Juga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Rekornya yang patah ini, Chat.